Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yuniar Husnul Khotimah, mahasiswi transfer dari Universitas Negeri Malang yang mengikuti pendidikan mata kuliah Manajemen Humas di Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 20002139. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai public external dalam hubungan dengan public relation. Jadi, external public relation artinya sebuah kekuatan dari lembaga yang datangnya melalui publik lembaga. Jadi, external public itu ditentukan oleh seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi public relation kepada publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Maka dengan seperti itu akan terlihat betapa hebat pula hasil yang dihasilkan oleh suatu lembaga atau perusahaan mengenai produk dan jasa yang mereka gunakan sehingga hal ini akan menjadi sebuah kepercayaan bagi seluruh lapisan masyarakat yang terkenai dampak secara langsung maupun dampak yang tidak langsung yang dianggap mempunyai kapabilitas dengan organisasi, perusahaan, atau lembaga tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan bisnis ataupun kegiatan pada suatu perusahaan, maka perusahaan akan menjadi perusahaan yang dianggap mempunyai kepercayaan atau yang dianggap yang bisa diterima oleh masyarakat luas sebagai calon customer. Komunikasi eksternal sendiri merupakan sebuah komunikasi yang terjadi di antara suatu organisasi dengan khalayak yang berada di luar organisasi. Public eksternal yang menjadi sasaran kegiatan public relation adalah orang-orang ataupun anggota-anggota masyarakat yang berada di luar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasi maupun yang tidak berkaitan dengan organisasi. Menurut Suhandang dalam Fadli tahun 2015, publik eksternal dari suatu perusahaan, lembaga maupun organisasi itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada community public, yaitu himpunan orang-orang atau penduduk yang tinggal di sekitar publik tersebut dibangun. Yang kedua adalah customary public, yaitu merupakan pelanggan atau relasi dari suatu perusahaan, lembaga maupun organisasi. Yang ketiga adalah consumer public, yaitu para pemasok bahan baku dan penyalur hasil produksi dari sebuah perusahaan, lembaga maupun organisasi. Jenis public eksternal yang lain, yaitu yang keempat adalah organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan usaha dengan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah general public atau yang disebut dengan khalayak ramai. Yang general public ini disebut sebagai pembuat keramaian atau yang berkepentingan dan bersimpati terhadap suatu perusahaan yang dimaksud. Publik eksternal dari lembaga dapat dijadikan sebagai acuan akhir untuk dijadikan standar atau dijadikan sebagai suatu ukuran dalam kegiatan produksi. Sebagai seorang praktisi public relation, kita harus paham siapa publik eksternal pada suatu lembaga, perusahaan, maupun organisasi. Publik eksternal pada suatu lembaga yakni adanya hubungan dengan pers atau pers relation. Kedua yaitu hubungan dengan government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah. Dan yang ketiga adalah community, yaitu hubungan dengan masyarakat sekitar atau hubungan dengan para pelanggan suatu lembaga, organisasi maupun perusahaan. Hubungan yang keempat adalah supplier relation, yaitu hubungan dengan para rekan pemasok dari barang-barang yang dihasilkan. Kelima adalah
Yang keenam adalah education relation atau hubungan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan masyarakat umum atau general relation sebagai dasar terciptanya sebuah standar lembaga melalui pemikiran serta masukan-masukan yang positif maupun masukan negatif dari suatu lembaga. Selanjutnya adalah hubungan pers dengan media. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang akan saya jelaskan pertama adalah hubungan dengan pers atau media. Pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita maupun menginformasikan berita. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran terlebih dahulu. Dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan kematangan dalam menciptakan strategi atau dalam menjalin hubungan atau kerjasama dengan para media. Karena pada dasarnya media memiliki peranan yang sangat penting dan sangat besar dalam kegiatan pengembangan atau kemajuan bagi suatu lembaga ataupun suatu perusahaan yang menyangkut pemberitaan baik ataupun buruk dari berita-berita yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan apabila berita yang disampaikan buruk, maka tentu akan berdampak buruk bagi suatu perusahaan atau bisa menghasilkan penjualan yang buruk, bisa menghasilkan citra ataupun hasil yang buruk dari suatu perusahaan sendiri. Sehingga apabila kita suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan para media, maka akan terjadi penurunan standar pada sebuah lembaga dalam lingkungan publiknya. Dari dunia jurnalistik atau dari media, baik wartawannya sendiri yang berfungsi sebagai ujung tombak atau dari suatu hal yang penting dalam media. Berita buruk maupun berita positif atas segala produk dan capaian dari suatu lembaga ataupun organisasi akan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak media, karena pihak media itu adalah penentu baik dan buruknya suatu citra atau suatu berita yang disebarkan, apakah berita benar atau berita hoax dari suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi tersebut. Hubungan dengan pihak media atau pers relation dibagi menjadi dua bagian, yaitu adanya kontak formal atau adanya hubungan formal dan adanya hubungan informal. Hubungan yang terjadi antara lembaga, perusahaan maupun organisasi dengan pers dapat disebut dengan kontak formal atau hubungan formal. Sedangkan apabila cangkupannya telah berada pada personil ujung tombak, yaitu pada pihak wartawan atau pihak jurnalis, maka akan memanfaatkan relasi atau yang disebut dengan hubungan informal. Jadi sudah mempunyai kedekatan batiniah atau mempunyai kedekatan yang lebih intens. Maka salah satu syarat yang harus wajib dimiliki oleh seorang praktisi public relation dalam suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi adalah kemampuan untuk berkomunikasi baik secara interpersonal maupun intrapersonal yang baik. Bagi seorang wartawan atau seorang jurnalis, pentingnya pertemuan-pertemuan informal dalam menciptakan kerjasama atau hubungan yang baik dengan para public relation di suatu lembaga atau media, dengan melalui pertemuan-pertemuan, setelah itu melakukan identifikasi berbagai data maupun fakta-fakta yang telah didapatkan secara lebih jelas, kemudian akan dinaikkan menjadi suatu berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk hubungan antara praktisi public relation dalam suatu lembaga atau perusahaan dengan lembaga pers diantaranya pers converse,
press release, press tour, perception, dan press touring. Perkembangan teknologi untuk saat ini sangat berpengaruh besar dan tidak dapat diberhentikan terhadap bentuk-bentuk media, baik media massa, media cetak, dan hal tersebut bisa memberikan dampak yang berpengaruh besar pada suatu perusahaan, pada suatu lembaga, suatu organisasi. Dengan hal itu, maka seorang praktisi public relation harus bisa memanfaatkan kondisi seperti itu. Liputan yang baik di pihak media akan memberikan pencitraan yang baik pula, atau bisa mengangkat pula nama baik suatu lembaga. Sebaliknya, pemberitaan yang buruk tentu akan menciptakan citra buruk sendiri bagi suatu lembaga. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi, serta hasil yang diberikan oleh suatu lembaga, sehingga dapat menumbuhkan minat para pemodal untuk berinvestasi kepada perusahaan kita. Menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan tadi kemudian menumbuhkan minat para pemodal untuk menginvestasikan modalnya. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan mereka, para investor, kepada perusahaan kita. Menjalin relasi dengan para media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan-liputan atau pemberian pemerintah, maka akan tercipta relasi yang baik dengan lembaga pers, jurnalistik, atau wartawan yang berfungsi sebagai ujung tombaknya. Hubungan yang baik memudahkan kita, suatu lembaga, perusahaan, maupun organisasi untuk mendesain, menawarkan diri terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang akan kita lemparkan kepada pihak media untuk disampaikan kepada pihak publik eksternal atau masyarakat luas. Selanjutnya, media relation sendiri itu merupakan hubungan baik dengan media komunikasi dengan kepentingan organisasi yang pada prinsipnya juga merupakan bagian dari public relation eksternal yang berusaha melakukan percobaan, melakukan relasi, melakukan kerjasama yang baik, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak media yang berfungsi sebagai sarana untuk komunikasi dalam menyampaikan berbagai berita yang akan dipublish kepada publik eksternal. Media di negara kita, di negara Indonesia, pada prinsipnya ketika mampu dalam membangun sebuah relasi yang baik, tentu akan menjadi dampak positif, yaitu akan menambah jangkauan dari penyampaian berita atau menambah jangkauan publisitas terhadap berbagai berita ataupun informasi-informasi terbaru terkait dengan sebuah perusahaan. Berita-berita yang ditulis dan selanjutnya akan dipublish oleh pihak media itu akhirnya memunculkan berbagai kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan itu selanjutnya akan menciptakan citra yang baik bagi lembaga, perusahaan, maupun organisasi. Selanjutnya adalah hubungan dengan pihak pemerintah atau government relation juga dianggap penting, meskipun suatu pemerintah itu tidak terlibat secara langsung pada perusahaan kita. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur negara, pengatur bangsa, maupun pembuat keputusan-keputusan yang penting bagi suatu negara. Akan tetapi pemerintah juga penting pada suatu public relation atau suatu lembaga public relation. Pemerintah sendiri pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh luar biasa dan sangat besar bagi masyarakat, serta mempunyai efek pada keseluruhan kegiatan bisnis yang terjadi pada suatu lembaga. Perusahaan bisa berjalan dengan baik dengan hadirnya suatu pemerintah. Dengan hadirnya seorang pemerintah,
Sehingga dalam hal ini, hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan bagi suatu perusahaan. Akan tetapi, hadirnya pemerintah ini mempunyai keterkaitan yang luar biasa untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan bisa berjalan dengan baik dengan hadirnya pemerintah, sehingga dalam hal ini hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tetapi akan berpengaruh positif dalam mendukung berbagai kegiatan, dalam mendukung berbagai aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Etika bisnis yang terjadi di antara pemerintah dengan pihak perusahaan itu sangat dibutuhkan. Begitu juga hal ini juga bertujuan untuk menyukseskan beberapa program yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat. Bisnis yang kita lakukan juga penting kaitannya dengan pemerintah, karena terkait dengan undang-undang dan berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah, maka berbagai aturan-aturan atau kepentingan-kepentingan yang dibuat pemerintah bisa saja tidak berpihak kepada kita. Bisa saja hal itu akan menjadi hambatan untuk suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kita. Tugas-tugas yang diemban oleh para praktisi public relation yang berkaitan dengan government relation atau yang berkaitan dengan pemerintahan antara lain. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan dengan lembaga tinggi negara. Yang kedua adalah memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka, supaya tercipta peraturan-peraturan yang mendukung usaha yang kita lakukan. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya bisa menghasilkan kebijakan, supaya bisa menghasilkan aturan-aturan yang berpihak kepada masyarakat luas. Yang keempat adalah mempengaruhi undang-undang yang bisa berdampak luas pada perekonomian rakyat dan pelaksanaannya. Artinya, apabila seorang lembaga relation mampu menjaga hubungan baik dengan government relation, maka bisa memberikan masukan-masukan yang baik bagi para pembuat kebijakan atau bagi para pemerintah, supaya bisa mempengaruhi undang-undang atau aturan-aturan kebijakan yang dihasilkan untuk kepentingan rakyat, perusahaan, dan masyarakat luas. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam adalah mengurangi ketidakpastian peraturan yang akan dibuat oleh pihak pemerintah untuk mengantisipasi berbagai hal yang bisa digunakan untuk gambaran bagi suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah mempercepat keluarnya keputusan-keputusan, mempercepat keluarnya kebijakan-kebijakan atau berbagai peraturan yang terkait dengan operasi perusahaan, seperti adanya izin eksploitasi hasil alam dan sebagainya, yang diproses lebih cepat apabila kita mampu menjaga hubungan yang baik dengan pihak pemerintah. Selanjutnya, apa saja sih arti penting dalam atau manfaat penting bagi kita sebuah lembaga atau perusahaan dalam menjalin hubungan yang baik dengan pihak pemerintah? Menurut Freshmore, hubungan baik dengan pemerintah sangat perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan mengalami berbagai hambatan. Bisa menyebabkan perusahaan menghadapi perubahan biaya yang tidak terduga, perpajakan yang tinggi, dan sebagainya, sehingga dapat mematikan gerak perusahaan. Yang kedua adalah apabila kita tidak mampu
menjalin relasi atau hubungan yang baik dengan pemerintah, maka undang-undang atau berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat membuat batasan-batasan bagi gerak perusahaan. Dengan demikian, government relation menduduki posisi yang sangat penting dan vital karena suatu perusahaan dapat memberikan fakta atau bujukan kepada pemerintah, kepada parlemen untuk melindungi bisnis perusahaan yang sedang kita jalani. Government relation pada dasarnya dilakukan suatu perusahaan untuk mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Selain itu juga bisa membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh pihak legislatif atau pihak eksekutif pemerintah. Dengan demikian, melalui lobby-lobby yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu keharusan yang diperhatikan dalam kegiatan government relation. Melewati berbagai lobby ini berarti segala sesuatu bisa dibeli. Segala sesuatu meskipun sudah melakukan lobby tidak tentu dapat membeli berbagai sesuatu. Hal itu terjadi karena adanya lobby perlu ditujukan pada orang penting dalam pemerintahan, maka kita sebagai lembaga harus bersikap profesionalisme dalam melakukan kerjasama. Hubungan dengan pihak pemerintah mempunyai 3 fungsi yang sangat penting. Yang pertama adalah fungsi prediksi atau predictable. Fungsi ini digunakan untuk memprediksi masa dengan perusahaan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sangat menentukan keberlangsungan perusahaan, sehingga kita sebagai perusahaan dapat mengetahui arah dan tujuan yang jelas perusahaan agar bisa mengantisipasi berbagai hal yang terjadi. Yang kedua adalah fungsi accountable atau perhitungan, di mana kondisi ini dalam suatu perusahaan harus mempertimbangkan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak, insentif, perburuhan, dan berbagai hal yang terkait dengan peraturan dan regulasi lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjadi masa depan yang baik, masa depan yang cerah bagi suatu perusahaan, lembaga, maupun organisasi terkait dengan bisnis mereka. Para praktisi relation perlu membangun kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah atau government relation meskipun tidak terjadi secara langsung. Akan tetapi hal ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi keduanya. Hanya dalam konteks tersebut bukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik, akan tetapi hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan dan juga pihak pemerintah yang terkait dengan peraturannya. Jadi kepentingan untuk lembaga adalah atau perusahaan adalah sebagai pendukung bisnisnya, dan bagi pemerintah adalah sebagai pembuat peraturan atau kebijakannya. Selanjutnya adalah customer relation. Customer relation dalam rangka meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan-pelanggan lamanya, serta mencari dan mendapatkan pelanggan baru, dan juga memperkenalkan produk-produk kualitas-kualitas yang dimiliki oleh perusahaan agar bisa terjamin. Fokus utama dari customer relation yang pertama adalah customer satisfaction. Yang kedua adalah untuk memperkenalkan produk, dan yang ketiga adalah menangani keluhan-keluhan dari para pelanggan, yaitu keluhan dari para pelanggan, kritik dari para pelanggan itu bukan untuk dihindari, akan tetapi digunakan sebagai masukan dalam memperbaiki berbagai hal yang kurang atau yang belum dikerjakan suatu perusahaan secara maksimal. Ada beberapa contoh kegiatan
yang dilakukan oleh customer dengan suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah memberikan ucapan selamat, seperti ucapan atas peresmian perusahaan, seperti ucapan anniversary atau ulang tahun perusahaan, ucapan selamat hari besar, atau kiriman-kiriman berbagai ucapan yang dilakukan melalui media sosial maupun dengan seperti adanya rangkaian bunga. Yang kedua adalah memberikan kalender, buku telepon, dan notebook. Dan yang ketiga adalah memberikan diskon atau potongan harga kepada para pelanggan yang tetap. Dan yang keempat adalah memberikan layanan customer satisfaction pada para customer. Customer sendiri merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan ketika menghasilkan sumber daya manusia, jasa, dan produk dari perusahaan. Karena customer sendiri ini akan mendapatkan keuntungan, dan customer sendiri adalah pembeli produk dan jasa dari perusahaan, sehingga perlu menjaga kesetiaan antara perusahaan dengan para customer, sehingga customer bisa tetap menjadi pelanggan tetap dari suatu perusahaan dan tidak berpindah pada perusahaan lain. Sehingga itulah pentingnya menjaga kesetiaan, menjaga hubungan atau relasi yang baik dengan para customer sebuah perusahaan. Selain itu, dalam menjaga hubungan yang baik juga tentu memerlukan berbagai strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh perusahaan, yang dilakukan oleh seorang praktisi public relation dalam suatu perusahaan dalam rangka mempertahankan dan mencari pelanggan baru bagi suatu perusahaan yang mereka naungi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.